Memahami ekosistem fintech, baik melalui transformasi institusi konvensional maupun inovasi platform digital, adalah langkah strategis untuk menjembatani efisiensi teknologi dengan ketepatan pengambilan keputusan finansial. Secara garis besar, pembelajaran ini memberikan keunggulan kompetitif dalam mengelola aset pribadi secara otomatis dan transparan, sekaligus membuka akses permodalan serta optimalisasi operasional yang lebih luas bagi dunia bisnis di era ekonomi digital yang dinamis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Farid, NIM saya 1040424000237, ingin menjelaskan tentang pentingnya fintech untuk masa depan. Untuk perencanaan finansial pribadi, pembelajaran fintech membantu individu mengelola arus kas dengan lebih presisi dan otomatis. Yang pertama, aksesibilitas dan inklusi. Belajar bahwa investasi tidak lagi memerlukan modal besar. Fintech digital memungkinkan investasi emas atau reksadana mulai dari Rp10.000. Yang kedua, otomasi keuangan. Memahami fitur auto debit dan robo advisor membantu disiplin dalam menabung dan berinvestasi tanpa gangguan emosional. Nah, yang ketiga ada manajemen risiko. Pembelajaran ini membekali kemampuan membedakan platform yang berizin OJK dengan yang ilegal, melindungi aset konsumen dari penipuan digital. Nah, selain untuk individu, kita akan membahas untuk perencanaan dan investasi bisnis ya. Bagi pelaku bisnis, fintech adalah kunci efisiensi operasional dan ekspansi modal. Kenapa? Kita bahas poin-poinnya. Yang pertama, pengelolaan arus kas atau cash flow. Dengan mempelajari payment gateway dan sistem point of sales digital, bisnis dapat mencatat transaksi secara real time. Data ini sangat berharga untuk menyusun analisis SWOT, IVAS, dan EVAS yang lebih akurat karena berbasis data aktual, bukan estimasi. Yang kedua, itu akses permodalan. Pembelajaran fintech membuka jalan bagi bisnis untuk mendapatkan pendanaan selain dari bank konvensional, seperti P2P atau peer-to-peer lending, pendanaan cepat untuk modal kerja atau invoice financing. Yang kedua ada securities crowdfunding, yaitu melepas saham ke publik dalam skala kecil untuk ekspansi bisnis tanpa harus IPO di bursa besar. Ketiga ada efisiensi biaya operasional. Memahami sistem transfer bisnis digital dan manajemen penggajian atau payroll otomatis dapat menekan biaya administrasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia atau human error. Nah, kenapa sih mempelajari keduanya itu penting, baik individu maupun untuk bisnis gitu? Dunia keuangan saat ini berada pada titik konvergensi. Bank konvensional kini mengadopsi teknologi digital menjadi digital bank, sementara startup fintech memulai menawarkan produk-produk tradisional yang lebih canggih. Manfaatnya yaitu satu, pengambilan keputusan berbasis data. Tidak lagi mengandalkan intuisi, tapi menggambarkan dashboard analitik untuk melihat tren pengeluaran dan pertumbuhan aset. Kedua, ada keamanan cyber, memahami cara kerja enkripsi, 2FA, dan perlindungan data pribadi dalam transaksi keuangan. Tiga, adaptabilitas. Anda akan lebih siap menghadapi perubahan regulasi keuangan dan teknologi baru seperti blockchain atau AI dalam manajemen keuangan. Kesimpulannya, pembelajaran fintech konvensional dan digital merupakan fondasi krusial untuk membangun resiliensi di era modern karena memungkinkan integrasi antara stabilitas sistem yang terregulasi dengan efisiensi teknologi disruptif. Bagi perencanaan pribadi, literasi ini mendemokratisasi akses investasi dan mengoptimalkan manajemen risiko. Sementara bagi dunia bisnis, pemanfaatan fintech mempercepat akses permodalan serta memberikan akurasi data yang lebih tajam untuk pengambilan keputusan strategis. Pada akhirnya, memahami ekosistem ini secara menyeluruh bukan hanya soal penggunaan alat digital, melainkan tentang kemampuan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan mengoptimalkan setiap peluang ekonomi agar tetap kompetitif serta berkelanjutan. Terakhir, untuk Bapak Erik Irmansyah selaku dosen Lembaga dan Teknologi Keuangan kelas AB 4805, saya Muhammad Rizal Farid berterima kasih karena sudah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya. Semoga kedepannya bisa bertemu dan belajar lagi bersama Pak Erik untuk membuka pikiran dan untuk banyak anak-anak muda yang belum melek tentang finansial teknologi ini. Terima kasih, Pak.